Kasih udah ketik pagi-pagi. Kasih ya. Ini kerennya ya. Ini benar-benar. Ini jadi kalian bisa makan roti sambal sambil lihat koleksi foto-foto. Showroom kuning. Ini berarti paling beda nih ya? Ini paling beda. Jadi di sini paling beda karena roti sambal. Jadi aku mencoba bisa mengambil semua market kaki lima. Tadi yang di Andara sama Kalibata tuh kaki lima. Yang di sini tuh market outlet. Ya kebetulan tempatnya Pak Haji ini bagus banget kan. Ada berapa lantai? 4 ya? 4 lantai. Tapi di sini juga harga tetap sama seperti kaki lima. Tapi bisa bawa keluarga, ada tempat mainan. Ada bisa lihat mobil-mobilnya Pak Haji. Sebelum saya kaya ini udah jauh lebih kaya. Saya 15 tahun yang lalu udah kenal sama beliau. Pernah diajakin waktu itu kampanye. Dulu saya seneng banget dikasih rezeki sama beliau. Kebetulan anaknya beliau ini anak yang pertama kawan main saya sama Mbak Imo. Sekarang yang di Jagakarsa ini tanahnya dan ininya gedungnya nih punya beliau. Terima kasih nih Pak Susilo, Pak Haji udah mau kerja sama saya sama Putra. Insya Allah di Bandung nanti ya. Bandung. Jadi aku senengnya kalau kayak Rojo Sambal gini bisa berpartner menambah relasi. Yang kaki lima sama Putra, yang outlet kayak begini ada sama Pak Haji, ada sama partner yang lain. Terus satu lagi di Bintaro. Oh, Bintaro tuh kelas cafe and bistro. Jadi kita semuanya ada. Gitu. Pi katanya apa? Ini rasa-rasanya racikannya lo yang ini juga. Apanya racikannya? Iya. Oh, racikannya memang sebenarnya rahasianya di Putra. Cuman ya kita harus bisa tantangan itu setiap tempat harus sama. Jadi targetnya akhir tahun ini pengennya bukanya 30 tempat, tahun depan 100 ya kan mimpinya kan. Ya mudah-mudahan lah. Ini banyak UMKM nih yang punya harapan bisa ketemu sama Raffi Ahmad, ketemu sama Pak Haji yang mau diangkat. Jadi UMKM itu biar tahu karena kan sekarang brand itu banyak banget. Tapi kalau mau berkolaborasi, mau merekanya open minded, pasti akan bisa seperti Putra ini. Jadi Putra yang tadinya cuma kaki lima ya, Iya. sekarang udah mantap ya. Ini Udah ganteng sekarang, tambah ganteng sekarang, top di calon miliarder, calon bos. Bosnya masih gua sekarang, nanti dia jadi bos. Kenapa nggak Rojo Sambal dipakai RA-nya? Biasa kan ada RA-nya. Enggak, ini Rojo Sambal ya biar aja mereknya. Jadi aku mencoba bikin merek itu yang awalnya memang kan didompleng sama aku, tapi selanjutnya biar kayak anak kecil gitu udah gede bisa berlari sendiri. Jadi Rojo Sambal itu ternyata ada juga, tapi kita bedanya Rojo Sambal si AA. Nah, kalau yang ada si AA berarti si AA ini. Gitu. Di sela kesibukan tapi masih bisa nyempetin diri buat Aku tuh kemarin baru turun dari Korea, pesawat mendarat nih jam 8:30, langsung aku cek yang di Bintaro. Jam 9 malamnya aku langsung cek toko yang di Bintaro sama ajakin pemain bola aku. Aku kan sekarang ngurusin bola lagi biar naik posisinya, jadi aku langsung cek kafe sama Putra. Tadi tidur bentar, baru tidurnya tadi jam 2 pagi, jam setengah 6 pagi udah bangun. Si Ryanza udah bangun jam 6, setengah 7 aku langsung berangkat ke Bintaro lagi karena tadi sama Pak Haji, teman-teman sepeda biar di Bintaro udah ada komunitas. Habis gitu jam setengah 8 ke kaki lima yang di Kalibata ngecek karena hari Minggu buka pagi. Emang kita tuh harus mau capek kalau mau sukses. Habis gitu ke Andara, masak gue di Andara melayani customer. Terus sekarang ngecek lagi yang di sini. Jadi partner juga seneng kan. Jadi kita bukan hanya sekedar kita juga sebagai founder dan co-founder sebagai ini kita juga harus take care semua partner kita biar senang. Jadi nggak ada tuh yang bilang aku tuh kerjanya santai, tuh nggak ada. Kerjanya kerja keras bro. Rojo Sambal ada di sana nggak besok di GBK? Di GBK. Bukan stand-nya di sana. Oh, belum tahu nih aku nih. Karena kalau Rojo Sambal itu kan asap ya. Iya. Jadi ya maksudnya bukan tipe yang cepat saji gitu, tapi yang bisa juga. Pokoknya intinya Rojo Sambal aku mau bukanya itu memang permanen. Kalau kayak ikut bazar atau ikut acara tenis itu kan hanya untuk memeriahkan aja. Tapi aku pengen bikin
Karena gini, aku lihat kan perusahaan-perusahaan Amerika dulu kan yang cepat saji kan udah duluan di sini banyak ratusan outlet. Kita juga yang UMKM harus bisa kayak begitu. Jadi aku bilang sama Putra, Pak Haji, Putra, kita jangan kehilangan momen. Alhamdulillah Roti Sambal, aku juga senang sih tantangan baru punya bisnis yang buat menengah bawah tuh senang gitu bisa dinikmatin sama semuanya dan organik gitu, orang sukanya organik. Ayo mumpung momennya seperti ini kita buka yang banyak sama punya kita tapi tetap menyajikan yang terbaik. Jadi target kita punya berapa ratus supaya ada merek Indonesia juga yang bisa seperti merek-merek luar bercokol banyak. Dan aku udah bilang sama Pak Haji kita buka di Arab nanti. Jadi Roti Sambal buka di Arab. Insya Allah jamaah haji, jamaah umroh bisa nikmati di sana karena kan jamaah haji sama jamaah umroh banyak banget tuh. Terus juga di Taiwan, di Hong Kong, pelan-pelan nanti di Malaysia kita buka. Jadi aku senang gitu bisa melahirkan seorang UMKMers yang sukses. Gina, ini cabang yang keberapa? Ini kalau outlet sebenarnya cabang yang pertama untuk outlet. Jadi Pak Haji ini spesial banget, kita makasih banget udah percaya. Ini banyak banget. Aku tuh kalau cari partner itu bukan masalah yang punya uang pasti banyak, tapi aku lebih hati ke hati gitu. Kayak misalnya Pak Haji ya saya udah kenal beliau lah, jadi ya aku tuh lebih ke situ feeling-feelingan gitu. Pak Haji kayak ini kan udah kayak orang tua sendiri, Pak Haji ya udah oke. Wah, dan aku juga senang. Yang punya uang pasti banyak lah, kita tahu. Tapi bisnis itu aku bukan hanya uang semata, tapi lebih ke relationship dan kepercayaan. Jadi ini kalau untuk outlet, ini outlet yang pertama. Untuk kaki lima kita udah punya 2. Mama Rita aja, rumahnya di Tebet. Mama Rita minggu depan mau buka kaki lima. Mama Rita mau mertua. Wah, terus ya kaki lima kita yang pegang yang putar. Kalau outlet nanti di Bandung sama Pak Haji juga. Ya insya Allah beberapa sama Pak Haji. Di Arab insya Allah sama Pak Haji. Jadi ada 3 kelas, kaki lima, outlet, sama yang cafe and bistro. Kalau cafe and bistro itu ya itu memang modalnya emang agak menengah ke atas, cuman itu juga kita perlu buat inilah, buat ibu-ibu arisan. Jadi ada satu image yang bagus. Jadi aku mencoba ketiga target. Mungkin yang jadi tantangan kan bagaimana cara mempertahankan. Nah, mempertahankan itu pasti hubungan relasi harus baik. Makanya itu dia tuh, mempertahankan itu harus sama yang kita kenal supaya pasti bisnis itu nggak mungkin semuanya mulus terus ya Pak Haji ya. Ada kalanya turun, saat turun ya kita mencari solusi. Rasa juga Putra harus sama setiap outlet. Kita menyajikan semuanya rasanya tetap sama. Kadang ada yang suka komen, Pak Raffi kita nunggunya lama banget karena ngantri. Ini aja di sini waktu itu 1000, waktu itu berapa porsi Pak? 1000 lebih ya? Bisa 1.500 waktu itu. Ya bener-bener kita senang aja, tapi kalau ada yang ngantri ya mohon maaf, kita nggak buka online dulu karena memang kita kalau masak di tempat itu akan jauh lebih enak rasanya. Dan ini tempatnya besar banget Pak Haji nih, top sampai lantai 4, mantep. Tadi bilang habis dari Korea juga ya, habis ketemu Iwan itu gimana? Ya jadi kemarin tuh dari Korea, alhamdulillah aku dapat award sebagai sosok atau influencer di ASEAN, dapat award. Jadi di ASEAN itu sekarang follower aku memang nomor 1. Tadinya di Asia aku nomor 1, tapi baru kalah sama Blackpink sama BTS. Jadi di ASEAN memang nomor 1, di Asia yang masih masuk 10 besar, di dunia nomor 60 si aku ini. Jadi yang alhamdulillah kemarin dapat World Culture Forum Industri, dapat award di sana. Terus juga buka peluang lagi. Aku memang mau buka usaha, ada rahasia lah tentang Korea Indonesia. Juga tahun depan mudah-mudahan tenis ada rencana K-pop lawan Raffi Ahmad. Jadi kita buka usaha, buka inilah relasi aja gitu. Ya alhamdulillah bersyukur. Kalau ketemu si Iwan udah lama emang, waktu itu dia pernah ke rumah. Jadi itulah relasi itu, aku tuh selalu mengutamakan bisnis itu nomor 2, yang penting relasi dulu. Karena rezeki itu akan selalu datang. Entah kayak aku sama Pak Haji ini udah kenal 15 tahun yang lalu. Ketemu bisnisnya sekarang, rezekinya sekarang. Jadi aku tidak mungkin gini, bisnis itu bisa gak cocok, tapi silaturahmi nggak boleh jadi pecah karena bisnis. Jadi kalau aku prinsipnya gitu. Misalnya, makanya kadang aku kalau sama yang udah kenal baik, bisnis itu lebih enak, jadi yang tahu sama tahu. Aku paling takut kalau berbisnis berantem, merusak pertemanan, itu paling takut. Tapi mungkin awardnya itu seperti apa sih kalau bisa dibilang bergengsi? Awardnya itu ya bergengsi kan, itu international award ya, alhamdulillah aku mah senang aja. Aku speech bahasa Inggris lah, nyontek dikit. Ya senang aja lah, ya alhamdulillah. Pokoknya aku bersyukur aja lah, bersyukur. Menjadi kali pertamanya itu apa? Nggak tahu, aku lupa. Aku award itu kadang lupa ada berapa tuh lupa. Ya tapi itu
buat portfolio kita lah. Jadi kadang kayak contoh nih, kita mau buka di Arab atau buka di Taiwan, nanti kan misalnya siapa profilnya, oh ini Raffi Ahmad, influencer, followernya totalnya 100 juta, pernah dapat nomor gini, oh mereka pasti senang gitu. Itu juga penting lah sekarang, profiling itu sangat penting banget. Terkait kerjasama. Teman-teman, mau dilanjut lagi? Udah Putar lagi. Oh gitu. Terima kasih banyak. Makasih banyak, Aa. Oke. Makan teman-teman makan.